Selamat pagi, anak-anak yang Pak Bayu kasihi. Pagi ini kita akan mulai kembali belajar agama Katolik kita, yaitu kita akan masuk bab yang kedua, anak-anakku yang baik. Bab yang kedua ini membahas mengenai hak dan kewajiban. Sepintas memang hampir sama seperti pelajaran PPKN. Memang ada kemiripan anak-anak. Tapi nanti menjadi khusus agama ketika kita sampai kepada materinya tentang Yesus mengasihi negerinya dengan cara mengikuti aturan dalam hak dan kewajibannya. Ya, itulah yang nanti mungkin khusus bicara mengenai agamanya. Tapi apa yang mau dibicarakan di sini kita akan membahas mengenai apa itu hak dan kewajiban, lalu nanti masuk pada Yesus yang mengasihi negerinya dengan cara apa? Menjalankan hak dan kewajibannya. Anak-anak, kalau anak-anak lihat presentasi Pak Bayu hari ini, di bawah itu ada sebuah gambar anakku yang baik. Gambar tentang apa anak-anak? Coba kalian perhatikan gambar itu. Ya, betul. Itu gambar tentang kegiatan di rumah di mana ada seorang anak putri yang dengan sukacita dan gembira dibantu oleh mamahnya berkebun. Itu kalau kita lihat gambarnya kayaknya mereka sedang berkebun jagung gitu ya, menanam jagung mereka. Nah, menurut anak-anak, ini hak atau kewajiban? Dilihat dari anaknya. Kira-kira ini masuk hak atau kewajiban? Iya, itu adalah hak orang anak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Ya, Pak Bayu akan membahas di sini bahwa belum tentu ketika orang tua kita menegur kita mungkin dengan cara, dengan bahasa, dengan nada yang keras, itu bukan berarti mereka mengambil hak anak-anak. Terus saat itulah orang tua memberikan haknya, yaitu memberikan kasih sayangnya kepada anaknya. Supaya apa? Supaya anaknya kelak atau sudah dewasa mengetahui mana yang benar, mana yang salah, dan itu pun didapat dari orang tuanya sendiri daripada dari orang lain. Karena kalau dari orang lain belum tentu lembut daripada orang tua. Kalau kita nanti mendapatkan dari masyarakat, mungkin kita justru malah lebih lebih keras ya. Tapi kalau kita perhatikan ada seorang anak yang mendapat teguran dari orang tua, dari guru, itu adalah termasuk hak anak ya, mendapatkan kasih sayang. Karena kasih sayang tidak harus dibelai-belai terus, tidak harus dituruti terus, tetapi hak kasih sayang termasuk ketika dididik, diarahkan, dan diatur. Itu adalah hak dari anak. Nah, lihat, itu ada gambar seorang anak putri sedang membawa es krim dari seorang anak untuk mendapatkan dan yaitu makan dan minum dari orang tua. Lalu gambar yang sebelah, gambar Pak Bayu ya. Pak Bayu sedang mengajar di kelas 6. Itu haknya anak-anak untuk mendapatkan pengajaran dan pendidikan dari Pak Bayu dan dari para guru yang lain. Itu adalah hak anak-anak. Sekarang kita masuk pada gambar yang berikut, yang paling pinggir di sini. Gambar anak-anak yang sudah pakai seragam, itu apa? Itu adalah kewajiban. Kewajiban seorang anak di sekolah untuk mengerjakan piket, membersihkan kelasnya, menyapu, mengepel, dan membersihkan kaca. Anak-anak waktu kelas 5 mungkin juga sudah melakukannya ketika dibagi piket, anak-anak melakukan kewajibannya. Ya, lalu gambar yang paling atas sebelah kanan itu gambar apa itu? Kewajiban seorang anak untuk menghormati ya, menghormati orang tuanya. Lalu yang paling bawah 13 hal tentang tugas anak di rumah ya, itu termasuk kewajiban, bukan paksaan. Karena kewajiban bukan sebuah beban, tapi ya kewajiban saja.
Anak-anak diajar untuk melakukan itu semua agar apa? Agar anak-anak nanti kelak pada waktunya tiba, kalian sudah siap, sudah mampu menjalankan tugas. Nah, Pak Bayu mengartikan kewajiban itu seperti tugas. Ya, kewajiban itu bukan beban, tapi tugas. Sebab Pak Bayu bayangkan kalau anak-anak dari kecil biasa dengan kewajibannya, aduh, ini udah besar, Pak Bayu tidak tahu nih apakah anak-anak bisa melakukan kewajibannya. Karena kewajiban termasuk dengan tugas. Kalau anak-anak udah besar jadi karyawan, jadi apa? Ya tugas seorang karyawan ya, ya bekerja, mematuhi aturan perusahaan, mematuhi aturan kerjanya. Itu kewajiban. Jadi bukan beban. Setelah melakukan ini semua, maka anak-anak pasti akan banyak belajar dari kewajiban dan tugasnya. Maka dari gambar-gambar itu kita dibawa pada pembelajaran tentang hak dan kewajiban. Ya, kalau kamu lihat gambar kartun di tayangan ini semua adalah hak. Ya, hak anak-anak untuk bermain. Ada yang bermain tali, ada yang bermain skateboard. Ini juga adalah bagian dari hak. Tapi di balik hak ini, pasti kalian juga harus menjalankan kewajibannya. Misalnya bisa bermain tali kalau telah melaksanakan kewajiban tugas belajarnya, telah melaksanakan tugas membersihkan rumahnya, maka pasti oleh orang tua diizinkan untuk mendapatkan hak bermainnya. Ya, yuk anak-anak boleh buka buku tulis agamanya, boleh kita tulis anak yang baik. Kalau begitu, apa itu hak? Dari gambar-gambar kartun di bawah ini tiga ini, Pak Boy yakin kalian tahu apa itu arti hak. Hak adalah segala sesuatu yang bisa kita dapatkan setelah menjalankan kewajiban kita. Contoh itu ada gambar seorang dokter atau profesor nih. Dia bisa mendapatkan haknya jadi seorang profesor, tapi dia harus menjalankan kewajibannya. Dari TK sampai sarjana dia harus belajar. Tidak mungkin dia mendapatkan haknya menjadi seorang profesor, dokter kalau tidak melaksanakan kewajibannya. Minimal belajar. Nggak mungkin dia kalau tidak belajar lalu bisa menjadi seorang yang dokter atau profesor. Ya, itu pasti harus dilakukan. Misalnya lagi, anak-anak boleh nonton di bioskop. Itu haknya anak-anak. Tapi beriringan juga dengan kewajiban. Apa? Membeli tiket. Boleh nonton di bioskop, boleh masuk bioskop, boleh menikmati AC, kursi yang empuk, TV yang besar, boleh, tapi harus beli tiket. Jadi tidak bisa hak saja atau kewajiban saja. Hak dan kewajiban itu beriringan anak-anakku yang baik. Contohnya anak-anak di rumah bisa menikmati haknya apa misalnya? Mendapatkan penerangan listrik. Ya, di rumah bisa menyalakan TV, komputer, laptop, HP, ngecas, wah banyak sekali. Itu semua dengan listrik. Tapi beriringan juga dengan kewajiban. Walaupun memang itu masih orang tua ya yang melakukan kewajiban dan tugasnya. Yaitu apa? Membayar ya uang listrik. Ya kalau nggak bayar ya pasti kan tidak mendapatkan eh, saluran listrik dari PLN. Atau anak-anak boleh masuk restoran mana saja. Boleh. Tapi apa kewajibannya? Ya harus mau membayar. Membayar, ikuti aturannya, pakaian yang rapi, itu bagian dari hak dan kewajiban. Ya, tidak bisa dipisahkan antara hak dan kewajiban. Seperti anak-anak lihat keping uang, logam. Itu dua sisi yang jadi satu antara hak dan kewajiban. Lalu apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan agar mendapatkan haknya. Dan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan untuk menjadi tugas kita. Jadi anak-anak yang baik, kalau bicara kewajiban maka tidak lagi kita menjadi cemberut ya. Karena kadang-kadang manusia ini lebih suka mendapatkan haknya. Karena hak itu dipandangnya lebih enak mendapatkan. Sedangkan kewajiban terkesan memberi. Padahal kita bisa mendapat kalau kita memberi. Kita bisa mendapatkan hak kita kalau kita juga melakukan kewajiban. Contoh anak-anak di sekolah ya, Yosudarso mendapatkan nilai atau mendapatkan pembelajaran yang menarik
Kalau anak-anak juga melakukan tugasnya, bangun pagi seperti biasa kalau ke sekolah, pakai seragam, sarapan, melihat Google Classroom-nya, mengerjakan tugas tepat waktu, tidak ada yang ditunda-tunda, tidak usah diingatkan oleh ibu atau bapak wali kelas atau oleh guru manapun. Maka kalau bisa dilakukan hak dan kewajibannya, Pak Bayu yakin anak-anak juga akan mendapatkan haknya. Dan dari kewajiban, pasti anak-anak kelak akan mendapatkan pembelajaran dari kewajiban itu. Ya, di sini anak-anak yang baik, Pak Bayu nanti akan di akhir penjelasan kalian boleh perhatikan dua film. Film mengenai hak dan film mengenai kewajiban. Ya, itu nanti kalian boleh lihat, boleh perhatikan apa saja hak seorang anak. Boleh kamu tulis di buku catatan agama kamu. Hak seorang anak itu apa saja sih? Ya, lalu tapi juga jangan lupa di film yang berikutnya bicara mengenai kewajiban. Ini yang warna kuning adalah kewajiban. Nanti kamu bisa lihat di akhir di tayangan ini ya, di tayangan pembelajaran ini. Kamu bisa lihat bahwa kewajiban pun harus dilakukan. Nah, ini anak-anak yang membedakan dengan pelajaran PPKN. Setelah anak-anak mengerti mengenai hak dan kewajiban, maka Pak Bayu akan mengajak anak-anak pada pemahaman bahwa Yesus pun dari kecil telah melakukan hak dan kewajibannya. Ya, kalau anak-anak mendengar kisah dari Pak Bayu atau dari guru agama waktu kelas 1, 2, 3, 4, 5, bahwa Yesus pun dari kecil sudah taat pada aturan keluarganya. Dia membantu mamahnya Ibu Maria, dia membantu ayahnya Santo Yosef, ya. Bahkan dia ikut ketika keluarganya ke Bait Allah untuk mempersembahkan anak domba. Yesus melakukannya, ya. Dia melakukan kewajiban dan sekaligus dia juga mendapatkan haknya dari negara dan keluarganya. Contoh hak Yesus. Yesus boleh beribadah di Bait Allah. Kalau kalian mendengar kisah di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus pernah dan selalu setiap hari Sabat pergi ke Bait Allah untuk berdoa. Ya, dan yang kedua, Yesus boleh hidup di tanah Israel. Sampai usia 33 tahun, Yesus berada di tanah Israel. Ya, yang ketiga, dia boleh mengikuti acara atau kegiatan-kegiatan di daerahnya. Entah itu agamaannya, pondok daun, Paskah, ya. Dia boleh mengikutinya kecuali Natal ya. Kalau Natal tidak karena Yesus lahir, nggak mungkin dia mengikuti mengikuti hari kelahirannya gitu ya. Dan orang-orang mengikuti dengan acara Natal. Paling acara kelahiran Yesus atau ulang tahun Yesus ya. Tapi nggak tahu apakah dulu Yesus juga ada hari ulang tahun. Tapi lalu kita bicara mengenai kewajiban Yesus. Yesus juga melakukan kewajiban anak-anak. Kalian pernah mendengar kisah Petrus yang diejek oleh prajurit. Petrus, bayarlah pajakmu. Lalu Petrus kepada Yesus, Yesus, prajurit menagih pajak kita. Apa kata Yesus? Berangkatlah pagi-pagi dan pancinglah. Ketika ada ikan, ambillah di dalam mulutnya ada uang yang harus kau bayarkan kepada kaisar. Yesus membayar. Yesus melakukan kewajibannya. Yang kedua, dia ikut kegiatan negaranya dengan tertib. Dia tidak pernah melanggar, tidak pernah membuat kekacauan. Yesus mengikuti aturan negaranya. Yang ketiga, dia mengasihi bangsanya. Dia selalu mendoakan bangsanya. Bahkan dikisahkan dia juga pernah bersedih melihat dan menyaksikan bagaimana bangsanya menjauh dari hukum Tuhan. Ya, Yesus melakukan kewajibannya. Anak-anak, karena ini masih bicara mengenai seputar hak dan kewajiban begitu, maka ada tugas di KI 4 hari ini untuk anak-anak. Yang pertama nanti di buku catatan boleh, yang punya buku catatan agama, kalau yang dipisahkan bukunya maka di buku latihan agamanya. Apa yang kamu kerjakan? Tuliskan 10 hak yang anak-anak dapatkan dari keluargamu, atau bisa juga lebih luas negara. Misalnya mendapatkan kasih sayang, jadi baru satu ya.
Kamu cari lagi yang 9. Apa sih hak yang boleh anak-anak dapatkan? Yang nomor 2, tuliskan kewajibannya. Apa kewajiban anak-anak di keluarga ataupun negara? Apa tugasmu ya kepada keluarga dan kepada negara? Dan yang ketiga, tugasnya apa anak yang baik? Pak Bayu minta kamu untuk mencatat pelajaran bab 2 ini, penjelasan dari awal tadi, di buku agama kamu. Kamu foto, ya, kamu foto boleh dengan diri kamu yang sedang mengerjakan, atau ada gambar, ada hasil karya 10 hak dan 10 kewajiban serta catatan agama kamu, difoto dan dikirimkan di Google Classroom. Maaf, Pak Bayu tidak akan menerima di WA atau di HP karena kalau dikumpulkan di Pak Bayu di HP nanti HP Pak Bayu rusak karena berapa banyak anak yang akan mengumpulkan di HP Pak Bayu. Maka sudah ada tempatnya yaitu di Google Classroom. Ya, tempelkan di lampiran di Google Classroom di tugas agama foto-foto anak-anak yang melakukan haknya, menuliskan kewajibannya, dan catatan agama kamu. Semua anak wajib untuk melakukannya. Pak Bayu berharap kamu dari pelajaran ini bisa paham kalau anak-anak ingin mendapatkan hak yaitu mendapat nilai agama yang baik, maka juga lakukan tugas kewajiban kamu. Apa itu? Ini, menuliskan 10 hak, tuliskan 10 kewajiban, dan melengkapi catatan agama bab 2 ini. Maka pasti kamu mendapatkan haknya, yaitu apa? Nilai yang baik dan mendapatkan eh, didikan dari Pak Bayu. Begitu anak-anakku yang baik, pelajaran agama kita hari ini, kamu boleh mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, ya. Jangan lupa kalau tadi sudah ada doa pagi, kamu boleh berdoa pagi dulu, lalu kamu boleh mengerjakan tugas sama kamu. Dan setelah ini, untuk sebagai refreshingnya nanti Pak Bayu akan tayangkan 2 film ya walaupun kartun ya, tapi saya berharap menambah pemahaman kamu mengenai hak dan kewajiban. Oke, selamat pagi anak-anak. Terima kasih. Semoga bisa belajar dan bermakna untuk hidup kamu pelajaran mengenai hak dan kewajiban. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Hak-hak anak. Teman-teman Smart Point, menurut Konvensi Hak-hak anak dikelompokkan dalam 4 golongan. 1. Hak kelangsungan hidup. 2. Hak perlindungan. 3. Hak tumbuh kembang. 4. Hak berpartisipasi. Yuk kita pelajari. Hak kelangsungan hidup. Hak kelangsungan hidup antara lain hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup, serta hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan sebaik-baiknya. Hak perlindungan. Hak perlindungan antara lain perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang dalam kandungan mendapatkan hak perlindungan. Hak tumbuh kembang. Hak tumbuh kembang antara lain hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Contohnya anak-anak berhak sekolah, mendapatkan tempat tinggal, dan mendapatkan makanan serta minuman yang layak. Hak berpartisipasi. Hak berpartisipasi antara lain hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Anak-anak berhak untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan usia. Sampai jumpa lagi teman-teman. Kewajiban anak di rumah. Teman-teman Smart Point, ayo kita belajar kewajiban seorang anak di rumah.
Teman-teman, tahukah kamu apa kewajiban seorang anak dalam sebuah keluarga ketika berada di rumah? Setiap anak wajib belajar dengan giat agar menjadi orang yang pandai. Setiap anak mempunyai kewajiban merapikan tempat tidur agar kamar terlihat rapi. Setiap anak mempunyai kewajiban mandi pagi dan sore agar badan segar dan harum. Setiap anak mempunyai kewajiban makan makanan yang sehat agar tidak sakit. Setiap anak mempunyai kewajiban bersikap ramah terhadap tetangga agar hidup rukun. Teman-teman, jalankanlah kewajibanmu, maka kamu akan mendapatkan manfaatnya. Nah, itu adalah beberapa kewajiban anak di rumah. Sampai jumpa lagi, teman-teman.